Selamat pagi sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan. Perkenalkan saya Pendeta Dedi Kristo Anderson Taneo, Pendeta Jemaat GPIB Immanuel Serangkang yang melayani di 3 pos Pelkes. Pos Pelkes yang pertama, pos Pelkes Gerbang Sorga Surutembawang. Lalu yang kedua, pos Pelkes El Shaddai Kebak Raya. Dan yang ketiga, pos Pelkes Bahtera Hayat Suruh Engkaduk. Sebelum memulai aktivitas kita hari ini, mari kita meminta tuntunan Tuhan lewat kebenaran firman-Nya menyapa kita agar kita mampu untuk menjalani kegiatan di hari ini. Mari bersatu hati di dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk pemeliharaan-Mu sepanjang malam hingga kami boleh dibangunkan di pagi ini. Karena itu ya Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami memerlukan kebenaran firman-Mu yang menjadi suluh bagi langkah kami, supaya kami mampu untuk mengerjakan setiap hal yang Engkau percayakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon dan berdoa. Amin. Bacaan kita pada pagi ini terpilih dari 2 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga hingga ayatnya yang ke-9 yang menyatakan, kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita untuk kemuliaan dan kebaikan-Nya. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari kebinasaan yang ada dalam dunia akibat hawa nafsu. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih terhadap saudara-saudara, dan kepada kasih terhadap saudara-saudara kasih terhadap semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Tuhan kita Yesus Kristus. Namun siapa saja yang tidak memiliki semuanya itu menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, hari ini 14 Februari kita merayakan Hari Kasih Sayang Sedunia, Hari Valentine. Sahabat GPIB, pertanyaannya adalah, apa itu kasih menurut Alkitab? Mari kita mulai dari hal yang paling dasar. Kasih adalah sesuatu yang didasarkan pada iman. Iman itu bukan hanya sebatas percaya saja pada Allah. Karena kalau hanya percaya, setan juga percaya. Bahkan dalam kitab Ayub pasal 2 ayat 1, iblis juga menghadap Tuhan. Iman bukan hanya percaya. Iman menempatkan Allah di pihak kita. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang yakin bahwa Tuhan ada di pihaknya. Setan tidak yakin kalau Tuhan ada di pihaknya, karena setan tidak melayani kehendak Tuhan. Dalam sejarah Alkitab, para tokoh-tokoh Alkitab adalah orang-orang beriman karena mereka yakin Allah ada di pihak mereka. Pertanyaan selanjutnya bagi kita, bagaimana kita yakin Allah ada di pihak kita? Jawabannya ada pada mentalitas yang membedakan antara orang beriman dan tidak beriman. Mentalitas dari orang beriman kita temukan dari pembacaan Alkitab kita di pagi ini. Mentalitas orang beriman dimulai dari kebajikan yang kita miliki. Kebajikan yang dimaksud
adalah moral tertinggi yang kita pegang sebagai prinsip hidup. Ukuran moral tertinggi bagi setiap orang beriman adalah Tuhan yang berinkarnasi dalam rupa manusia, yaitu Yesus Kristus. Kelahiran, kehidupan, kematian, kebangkitan, bahkan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus adalah nilai moral tertinggi yang kita peluk dan kita yakini sebagai kebenaran. Kebenaran itu adalah kebajikan. Selanjutnya, ketika kita sudah memiliki nilai moral tinggi, yaitu Yesus Kristus, maka dari sana kita memiliki pengetahuan tentang yang baik dan buruk, benar dan salah, tentang yang mana dikehendaki Tuhan dan mana yang tidak dikehendaki Tuhan. Pengetahuan itu tidak hanya bersifat informasi. Pengetahuan itu mendorong kita untuk mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Keputusan yang sesuai dengan nilai moral yang kita pegang, yaitu Yesus Kristus. Di sini kita dapat memahami kata-kata dari penulis Amsal pasal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, karena Tuhan adalah nilai moral tertinggi dan dari Tuhan kita memperoleh pengetahuan untuk mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya dalam kehidupan sehari-hari manusia cenderung impulsif. Manusia seringkali tidak berpikir panjang dalam mengambil keputusan karena mengikuti keinginan dagingnya atau hawa nafsunya. Ketika seseorang beriman, maka ia tidak mengikuti hawa nafsunya dalam mengambil keputusan, melainkan mengukur keputusan yang ia ambil berdasarkan pengetahuan akan nilai moral tertinggi. Dalam bahasa yang sederhana, seseorang yang lapar tidak akan makan hanya karena lapar, tetapi ia makan karena ia menghayati bahwa makanan itu pemberian dari Tuhan. Nilai moral tertinggi akan menahan manusia mengambil keputusan menurut hawa nafsunya. Dan inilah yang disebut dengan penguasaan diri. Saat seseorang yang beriman mampu memiliki penguasaan diri, ia akan bertahan dari semua hawa nafsu dan kenikmatan duniawi. Semua yang ditawarkan dunia belum tentu diterima oleh orang yang sungguh-sungguh beriman. Kebiasaan untuk menahan diri dari hawa nafsu dan kenikmatan duniawi akan memunculkan daya tahan. Daya tahan inilah yang disebut oleh Petrus ketekunan. Dalam bahasa Yunani, ketekunan adalah hupomune. Kata hupomune mempunyai arti ketahanan yang menunjuk pada kemampuan untuk menahan diri dari segala godaan dan pencobaan dunia. Daya tahan itu mengarahkan orang beriman bukan pada kenikmatan duniawi, tetapi pada janji-janji yang berharga dan sangat besar oleh Tuhan. Jika kita perhatikan di ayatnya yang keempat, orang-orang beriman yang memiliki daya tahan atau ketekunan akan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Mereka yang mengambil bagian dalam kodrat ilahi, yaitu menjadi satu dalam tubuh Yesus Kristus. Daya tahan atau ketekunan menolak hawa nafsu duniawi, mencerminkan suatu mentalitas atau gaya hidup yang disebut Petrus dengan kesalehan. Kesalehan tidak hanya berarti hidup hanya bersama Tuhan, tetapi kesalehan adalah pengabdian kepada kebajikan yang ditunjukkan melalui pelayanan kasih terhadap manusia. Orang yang saleh
tidak menolak dunia, tetapi membawa dunia kepada kebajikan, yaitu moral tertinggi, yaitu Yesus Kristus. Dalam kesalehan, orang beriman akan memperlakukan orang lain dengan setara. Kesetaraan hanya dapat dimengerti di dalam kasih, tetapi bukan kasih sayang duniawi, sebagaimana kita rayakan dalam hari Valentine. Kasih sayang duniawi bersifat dikotomi dan diskriminatif. Kasih sayang duniawi selalu membedakan dan memisahkan orang-orang yang kita sayangi dan tidak. Tetapi kesetaraan sejati hanya dapat dipahami dalam kasih Allah. Dalam bahasa Yunani kita kenal agape. Karena kasih itu tidak membedakan dan memisahkan, melainkan mengikat segala perbedaan dan menyatukan. Inilah yang disebut sebagai persaudaraan di dalam Yesus Kristus. Kebajikan bagi orang beriman. Bagi orang beriman, hari Valentine tidak hanya tanggal 14 Februari saja. Setiap hari adalah hari Valentine, berdasarkan kebajikan dari Yesus Kristus. Kasih sayang tidak hanya dirayakan pada satu hari, tetapi setiap hari. Kita merayakan kasih sayang Tuhan yang kita tujukan kepada setiap orang melalui perkataan dan perbuatan. Dunia mungkin tidak mengenal kasih Yesus, tetapi kita mengenal Yesus Kristus. Dan karena pengenalan itu, kita didorong untuk lebih giat dan lebih giat lagi dalam menyatakan kasih Yesus. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang sudah menyapa dan mengajarkan kami. Biarlah di momen Valentine ini, kami menghidupi kasih yang sejati. Bahkan bukan hanya hari ini saja, tetapi juga setiap hari-hari yang akan Tuhan percayakan kepada kami. Ini doa kami ya Tuhan, kami siap melangkah di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Demikian renungan kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.